Di negeri ini ada satu pemandangan yang makin hari makin dianggap biasa, men. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya ini tidak normal. Setiap di pinggir jalan dipenuhi gerobak, setiap trotoar berubah fungsi, setiap jarak 3 sampai 5 meter, hampir pasti ada orang yang jual makanan. Bukan hanya di pusat kota, men, tapi juga di gang sempit, di pinggir desa, di depan minimarket, bahkan di dekat area perkantoran. Jumlahnya terus bertambah, bukan per tahun, bukan per bulan, tapi setiap hari. Ironisnya, men, pertambahan pedagang ini tidak diiringi dengan pertambahan pembeli tuh. Akibatnya sederhana tapi menyakitkan. Semakin banyak orang berjualan, semakin kecil peluang masing-masing untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Ujung-ujungnya banyak yang jualan dari pagi tuh sampai malam, tapi pulangnya hanya dengan uang yang cukup untuk dimakan hari itu juga. Tidak ada tabungan, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada kepastian esok hari. Lalu muncul pertanyaan yang sering kita abaikan, men. Kenapa hampir semua orang akhirnya menjual makanan? Kenapa pilihan hidup jutaan orang di Indonesia seolah mengerucut ke satu jalan yang sama, yaitu menjadi pedagang kaki lima? Jawabannya bukan karena semua orang tiba-tiba bercita-cita jadi pedagang kaki lima, men. Tidak. Melainkan karena pilihan lain perlahan ditutup oleh sistem. Untuk membahas itu semua, tolong jangan skip video ini ya, biar kalian paham sampai tuntas. Let's check this out. Setiap tahun jutaan orang masuk usia kerja, lulusan SMA, SMK, hingga sarjana, dilepas ke dunia nyata dengan satu harapan sederhana, men, mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi realitasnya di lapangan kerja formal tidak tumbuh sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Industri padat karya menyusut, pabrik berpindah ke negara lain, syarat kerja makin tinggi, usia dibatasi. Sementara upah seringkali tidak sebanding dengan biaya hidup. Negara yang seharusnya hadir untuk menciptakan iklim kerja justru terlihat lebih sibuk mengelola angka, statistik, daripada memastikan rakyatnya benar-benar terserap ke dunia kerja. Di titik inilah masyarakat dipaksa untuk mencari jalan sendiri, men. Dan ketika semua pintu tertutup, orang akan memilih pintu yang paling mudah untuk dibuka di Indonesia. Pintu itu bernama jual makanan. Ya, modalnya relatif kecil, tidak butuh ijazah, tidak butuh pengalaman, tidak perlu menunggu panggilan kerja. Hari ini punya sedikit uang, besok sudah bisa mulai jualan nih. Perlu kalian ketahui, men, makanan adalah kebutuhan dasar. Jadi secara logika, wajar masyarakat Indonesia berbondong-bondong menjadi pedagang kaki lima. Masalahnya, logika itu runtuh ketika semua orang mengambil jalan yang sama. Ketika terlalu banyak penjual masuk ke sektor yang sama, hukum ekonomi bekerja tanpa ampun. Penjual melonjak, pembeli tetap, persaingan menjadi brutal, harga ditekan serendah mungkin, porsi diperkecil, jam kerja diperpanjang, keuntungan makin tipis. Banyak pedagang kaki lima bekerja hingga 12 sampai 14 jam per hari. Ini sungguh gila banget. Berdiri di panas dan hujan, tapi tetap tidak bisa keluar dari lingkungan kemiskinan. Ini bukan kewirausahaan yang sehat, ini adalah ekonomi bertahan hidup. Yang lebih menyedihkan lagi, men, kondisi ini sering kali dipelintir seolah-olah rakyat kecil kurang kreatif atau kurang berusaha. Padahal justru sebaliknya, mereka sangat adaptif, sangat tahan banting, dan rela mengambil resiko besar demi satu hal paling dasar dalam hidup manusia, bertahan hidup hari ini. Jika negara berhasil menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakatnya, hampir bisa dipastikan sebagian besar dari mereka tidak akan memilih berdagang di trotoar dengan resiko digusur kapan saja. Namun disinilah letak kegagalan yang paling nyata. Pemerintah gagal menciptakan sistem ekonomi yang menyerap tenaga kerja secara luas dan bermanfaat. UMKM sering dijadikan jargon politik, men, bukan solusi struktural. Pedagang kecil dipuji saat kampanye, lalu diterbitkan ketika dianggap mengganggu estetika kota. Bantuan sosial datang sesekali, tapi tidak pernah menyentuh akar persoalan.
Ketiadaan pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan membuat masyarakat frustasi nih. Mau memperbaiki hidup seperti apa kalau tidak menjadi pedagang kaki lima? Fenomena ini semakin marak dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai faktor yang saling menumpuk. Pemutusan hubungan kerja terjadi di banyak sektor. Biaya hidup naik sementara pendapatan stagnan tuh. Urbanisasi terus berjalan. Orang desa pindah ke kota dengan harapan hidup lebih baik. Tapi kota tidak siap menyediakan pekerjaan, men. Ekonomi digital tumbuh tapi tidak inklusif bagi semua orang. Akhirnya, sektor informal menjadi tempat penampungan terakhir bagi jutaan orang yang tersingkir dari sistem formal. Dampak jangka panjangnya jauh lebih besar nih dan serius dari sekedar trotoar yang penuh oleh pedagang kaki lima. Kita sedang menyaksikan lahirnya kemiskinan struktural di Indonesia, di mana orang bekerja keras setiap hari tapi tetap miskin, men. Nah, persaingan tidak sehat terjadi bukan antar perusahaan besar tuh, tapi antar rakyat kecil yang sama-sama terdesak untuk memperbaiki kualitas hidup masing-masing. Kota terlihat ramai secara ekonomi, tapi kosong secara kesejahteraan. Potensi tenaga kerja nasional habis untuk sekedar bertahan hidup, bukan untuk berkembang dan berinovasi, men. Penting nih untuk ditegaskan, ini bukan kesalahan pedagang kaki lima. Mereka bukan malas, bukan tidak berpendidikan, bukan tidak punya mimpi. Mereka hanya hidup di negara yang belum sepenuhnya hadir untuk menyediakan pilihan hidup yang layak. Menjamurnya pedagang kaki lima adalah alarm keras bahwa ada yang salah dalam pengelolaan ekonomi dan ketenaga kerjaan di Indonesia. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ke depan kita tidak sedang menuju kemajuan, melainkan menuju situasi di mana semakin banyak orang bekerja menjadi pedagang kaki lima tanpa pernah benar-benar hidup layak. Ketika setiap pinggir jalan penuh dengan pedagang kaki lima, bukan karena rakyat terlalu banyak berusaha, enggak, tetapi karena negara gagal memberi mereka jalan lain. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi kenapa mereka jualan makanan, melainkan kenapa negara membiarkan rakyatnya tidak punya pilihan selain menjadi pedagang kaki lima. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian, men? Coba deh tulis komentarnya.